Oke guys, jadi kita bakal bahas salah satu saham yang pasti kalian udah tahu ya. Cuma ini favorit gue juga sih ya. Oke, nah jangan lupa sebelum itu disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, seperti biasa gue bakal ngomong seperti itu terus karena gue baca komen beberapa orang kayaknya darurat mendengar atau apa sih ya. Jadi kita bakal langsung bahas saham Beton ya. Oke, Wijaya Karya Beton. Ini sebenarnya kalau gue untuk namanya pembangunan ya, terutama konstruksi ya, perusahaan konstruksi seperti Wika, Adi, PTPP ya, yang BUMN. Gua itu sebenarnya kalau dari ketiga itu gue lebih suka PTPP karena PTPP lebih sustain dan gue melihat di lapangan proyeknya banyak banget ya. Memang itu dia itu bukan proyek-proyek gede-gede amat lah ya, proyek kecil-kecil tapi kecil-kecil di gunung-gunung juga gitu loh ya. Makanya kalau kita ngomong secara konstruksi, PTPP masih favorit gua. Tapi kalau gua pribadi sebagai investor dan pebisnis, gua itu bakal melihat dari perusahaan yang menopang bisnis dan proyek ini, penopangnya gitu loh. Jadi bukan developernya kalau gua. Oke, jadi apa? Beton. Wijaya Karya Beton ini dia kan yang mensuplai beton, besi-besi bangunan, beton-beton bangunan untuk infrastrukturnya gitu loh. Dan itu demand-nya itu bakal gede. Dan mungkin profitnya bakal gede. Karena kenapa? Semakin banyak pembangunan, semakin banyak pula demand untuk beton. Gitu loh, untuk penyangganya. Nah, kita lihat. Oke. Kita ngomong, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu Beton itu gimana bisnisnya. Gue bakal kasih tahu ya. Jadi di sini kita bakal ngomong soal perusahaannya dulu. Ya. Untuk perusahaannya, dia itu kan salah satu anak perusahaan BUMN dari Wika, seperti kalian ketahui, Wijaya Karya ya. Nah, itu dia itu udah ada dari udah lama lah ya. Terus dia ini kan merupakan salah satu pencetak beton terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Di sini ditulis. Berarti kan dia tuh bener-bener gede banget perusahaannya gitu loh. Perusahaan yang produknya itu yang terbesar di Asia Tenggara. Bro, sis, bapak, ibu, dengan perusahaan seperti ini itu sudah sangat jelas gitu loh. Oke, dan kalau kita ngomong lagi nih, kita lihat di keterangannya bahwasannya mereka ini punya beton. Mereka Wika Beton telah memiliki 14 pabrik dan 1 mobile plant terbesar di seluruh Indonesia, memiliki pertumbuhan. Berarti gede banget, bro. Gila. Lihat ya, Beton juga memiliki 3 crushing plant. Berarti mereka ini punya banyak banget cuy sub bisnisnya gitu loh. Cuma memang mereka tuh fokusnya di beton ya. Jadi ini bener-bener infrastruktur banget ya. Jadi kalau misalkan nanya gua, apakah ini perusahaannya prospek bagus banget sih menurut gua sih prospek Beton ini sih. Karena balik lagi, gua kalau gua ngincar, gua bakal ngincar yang supporternya gitu loh, yang nge-support untuk proyeknya. Dan iya, untuk proyeknya sih Beton ini labanya lagi turun karena infrastruktur masih belum jalan banget. Ini lagi turun. Jadi kalau gua pribadi, gua ini udah masukin watchlist gua. Salah satu yang bakal gua beli duluan adalah ini. Kalau gua ingat, kembali lagi ya, ini gua ya, nggak semua orang bisa ngerti atau mereka menganggap bahwasannya perusahaan kebaikan utang dan sebagainya gitu. Kalau gua udah ngekalkulasi jangka panjang sih kalau gua sih. Ya, jadi kalau mau 10 tahun baru naik juga gue nggak masalah. Nah, masalah teman-teman ada nggak mau bertahan untuk 10 tahun, 20 tahun? Kan nggak ada yang tahu gitu loh. Karena gue value investor soalnya gitu kan. Nah, kalau kita ngomong nih, secara bisnis itu udah oke. Prospeknya bagus. Ya, dan ini BUMN. Kalau BUMN, ya bagaimanapun, kalau kalian nanya, Bang, apakah perusahaan ini bisa bangkrut ke depannya? Enggak. Kalau Wika bangkrut, semua berbangkrut. Tapi nggak mungkin, itu BUMN, bro. Ya, jadi ini kan apalagi dia ini pemegang peran penting di proyek pemerintahan, terutama pembangunan, berarti infrastruktur. Apalagi kita juga lagi gencar-gencarnya untuk infrastruktur. Jadi mungkin sabar saja, proyek kok udah jalan, bakal cuan juga kok perusahaannya. Oke, jadi itu yang mau gue bilang untuk secara bisnisnya ya. Kita langsung masuk secara, dan bisnis terakhir kan dia punya laba kan 16M doang ya di kuartal 3 ya. Kuartal 1 6M, kuartal 2 12M, kuartal 3 16M. Berarti totalnya cuman 38M. 34M ya. 34M deh harusnya. 34M. Ya, untuk sekelas dia sih sebenarnya kalau dalam market cap 680M ya
640M, laba 34M, berarti dia kira-kira oke lah, nggak sampai 10% sih, tapi sih laba berarti nggak sampai 10% dari market cap-nya, nggak sampai. Oke, jadi benar-benar ada value banget, bener kan, dengan PBV cuma 0,19 kali. Wow. Oke, kita lihat utangnya dulu. Ya. Utangnya balance sheet-nya oke lah. Dia masih punya cash 304M, aset 7 triliun, total liabilitas 3 triliun. Total utang 3 triliun ya, net debt-nya oke lah, masih besaran. Bentar, itu aset. Aku mau lihat ekuitasnya. Cash flow masih ada ya, 594M. Equity-nya 3 triliun. Ya memang, bentar ya. Oh, berarti imbang ini. Imbang. Ekuitasnya 3 triliun, 3,5 triliun. Liabilitasnya juga total 3,5 triliun, tapi kuarternya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Secara valuasi murah banget. Sangat-sangat murah dan value investing banget. Dan proyeknya juga gede ya, terutama ya. Dia kemarin di harga 57. Ya, dia sempat di harga 57. Sekarang dia udah di harga 78 ya, dengan PBV 0,19 kali. Itu murah banget, murah semurah-murahnya. Oke. Potensi multi-bagger, sangat-sangat multi-bagger. Ini potensi multi-bagger lagi. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian, Bang, valuasi bagus, ini kira-kira beli kapan? Oke, kalau kalian misalnya gue beli, ya ini memang gue mesti ngomong disclaimer nih, ini bukan jaga menjual atau membeli suatu saham. Oke, jadi kalian logika, analisa bagus-bagus. Kalau PBV dengan segini, kayak kapanpun masuk gak ada masalah deh, kalau memang mindset kita untuk investasi ya. Oke, PBV udah segini, lu mau di harga berapapun, mau 78, mau 60, mau 75, 73, kayaknya gak ada masalah deh. Karena kalau kita udah ngomong valuasi, kita udah gak ngomong harga lagi sih. Selama valuasi yang murah aja, udah kapan aja masuk. Mau hijau, mau merah, masuk gitu loh. Kalau gue sih prefer merah, karena diskon. Karena gue tipe investor yang suka diskonan. Oke? Ya, seperti ya beberapa saham gue udah makin diskon banyak, ya gue beli tambah lebih banyak lagi gitu loh. Ya, oke, jadi itu sih yang mau gue bilang sih. Jadi secara bisnis gak ada masalah. Secara valuasi juga murah, secara prospek juga bagus ya, dan ini juga proyek dari pemerintah. Oke, jadi gak ada masalah semuanya ya guys. Oke, kembali lagi, itu aja sih yang mau gue kasih tau kalian sih, gue sharing hasil kalian ya. Semoga ini bermanfaat dan mungkin bisa kalian pantau juga kalau ada yang tertarik ya. Karena kalau teman-teman yang memang doyan bisnisnya lebih jangka panjang dan bisnisnya itu lebih ke pemerintahan dan lebih banyak untuk proyek dari pemerintahan juga, kalian boleh pantau bisnis ini sih gitu loh. Karena yang kita ngomong infrastruktur itu gede dan negara kita memang lagi nge-push untuk infrastruktur ya. Oke, jadi ada momennya nanti ya. So, semoga bermanfaat. Kembali lagi, disclaimer on, buka aja karena menjual atau membeli suatu saham, untung rugi karena tanggung sendiri. Oke, semoga bermanfaat guys, bye-bye.